tekan tumit. Gini, tapi jangan gini, salah. Tapi gini. Nah ya, tak bayangkan gini. Nah, mesti cepat, kayak turunan. Tumit lebih didahulukan. Lebih ditekan maksudnya. Nih. Saya praktekkan dengan pasien itu betul. Jadi orang yang asam lambung, orang yang stroke, orang yang lumpuh bahkan dengan bagaimana caranya sekiranya pola jalan Nabi ya. Kemudian orang yang kanker, orang yang anxiety itu suruh olahraga jalan Nabi asalkan bener. Alhamdulillah. Nah, oke sahabat-sahabatku, segini dapatnya. Oke sahabat-sahabatku, saya sedang olahraga jalan Nabi ya. Jadi sebagaimana saya jelaskan di konten-konten sebelumnya, sering saya jelaskan ketika saya buat konten ya tentang kesehatan, bahwasanya jalan Nabi ya, bukan jalan Nabi ya, jalan yang terinspirasi jalannya Nabi dari penjelasan-penjelasan di kitab, dari hadis-hadis itu dahsyat sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yakin semuanya adalah positif dan bermanfaat untuk umatnya, termasuk jalannya, bagaimana cara jalannya. Nah, cara jalannya itu saya lakukan untuk terapi pengobatan, kesembuhan berbagai penyakit. Sampai yang stroke bahkan lumpuh itu ya. Bagaimana kalau yang lumpuh ya, yang dilumpuh itu polanya. Jadi Nabi itu kan konon kalau jalan menghentakkan. Jadi sebagaimana jadi dibantu menghentakkan. Jadi kayak polanya menghentakkan ya, tumitnya itu lebih sering gini kan. Apa istilahnya ya? Dipukul-pukul sisi tumit. Ya pokoknya pola bagaimana jalan Nabi, tentang jalan Nabi ada menghentakkan seperti itu. Sebagaimana cara hadis Rasulullah, sahabatku, dijelaskan bahwasanya Nabi itu dijelaskan, ini hadis ya, dari sebuah hadis, idza masya takafuan. Jadi Nabi itu kalau berjalan takafa, menghentakkan, betul-betul menghentakkan, menekan karena ma yanhatu min sababin, hingga seperti halnya dari dataran tinggi ke bawah, jadi kayak turunan. Berarti kalau saya pahami juga yang dipahami di pengobatan akhir zaman, PAZ Al-Kasau ya. Kalau istilah PAZ Al-Kasau itu kan jalan ala pas. Jadi CAP istilah jab. Kalau saya istilahkan ini jalan yang terinspirasi oleh jalannya Nabi. Karena nanti kalau menafsirkan nanti malah ada yang bermasalahkan gitu. Pokoknya yang saya pribadi pahami begini. Karena ma yanhatu min sababin, menghentakkan kaki, takafuan, betul-betul menghentakkan, seakan-akan dari atas ke bawah, dari dataran tinggi ke bawah. Jadi ketika saya amati cara berjalan menghentakkan, menekan betul sehingga seperti menghentakkan, dan ka'annama seakan-akan dari atas ke bawah kayak turunan, berarti saya pahami dari kitab-kitab dan juga saya praktekkan. Ternyata tumit lebih ditekan. Nggak mungkin kalau turunan itu sisi depan didahulukan, nggak mungkin ya. Jadi ketika saya pribadi pahami, saya begini ya, ini. Jadi takafuan itu ini ya, ini kaki saja. Jadi kayak dari turunan, berarti begini. Nah, tak gambarkan. Jadi tumit lebih menekan. Nah, jadi nggak mungkin kalau dari atas ke bawah begini. Nggak mungkin. Juga menghentakkan nggak bisa. Kalau menghentakkan gini nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi kalau menghentakkan, menekan pasti tumit. Nah, terus kemudian kalau dipahami menghentakkan tumit lebih didahului itu, di hadis lain dijelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh
Sayyidina Ali ya, bahwasanya Nabi itu dengan jalan begitu itu seperti seakan-akan bumi sampai digulung gitu. Artinya saking cepatnya cara berjalannya. Bahkan diterangkan di dalam keterangan lain, sahabat itu kalau bersama Nabi jalannya itu lari, Nabi jalan biasa. Tapi caranya jalan Nabi dengan teknik tadi, dengan seakan-akan dari atas ke bawah keturunan dan menghentakkan, maka di situ efeknya memang melangkah mesti panjang terus cepat. Nah, dari pemahaman itu, maka dari pemahaman kumpulan-kumpulan pemahaman dari keterangan hadis juga, itu akhirnya saya simpulkan seperti itu caranya. Tak praktekkan seperti itu tadi. Jadi tumit lebih ditekan. Ketika tumit lebih ditekan, maka melangkahnya nanti lebih panjang. Dan efeknya nanti mesti cepat dan gagah. Terus luar biasanya lagi, itu dada kayak mengembang. Jadi tidak gampang ngos-ngosan. Kalau kita lari, sengaja lari, jarak beberapa itu ngos-ngosan. Tapi kalau jalan Nabi panjang, itu gak gampang ngos-ngosan. Itu juga keunikannya jalan terinspirasi Nabi. Sekali lagi, jalan terinspirasi oleh jalannya Nabi. Olahraga jalan cepat yang pakai cara jalan terinspirasi dari jalannya Nabi. Nanti kalau saya bilang jalan Nabi nanti malah takut salah ya, karena ini pemahaman yang tadi melalui pemahaman-pemahaman dan langsung praktek saya coba. Kemudian terbukti seperti itu, saya kira benar jalannya Rasul seperti itu. Saya praktekkan dengan pasien itu betul. Jadi orang yang asam lambung, orang yang stroke, orang yang lumpuh bahkan dengan bagaimana caranya sekiranya pola jalan Nabi ya. Kemudian orang yang kanker, orang yang anxiety, itu suruh olahraga jalan Nabi asalkan benar. Alhamdulillah sembuh. Itu banyak testimoni-testimoni di konten saya. Itu termasuk caranya saya kasih PR di rumahnya suruh olahraga jalan Nabi. Nah itu saya lakukan. Dulu saya sering tiap hari, hampir tiap hari ya. Ketika ini jam 10-an ya, jam 9 lah kalau sudah panas, saya olahraga jalan Nabi. Hampir tiap hari, karena sibuk. Saya akhirnya jarang, 3 hari sekali. Kalau saya sakit, maka saya setiap hari sampai sembuh. Jadi kalau saya sakit, geges, apalah sakit, itu saya jalan Nabi. Sampai saya selesai, alhamdulillah sembuh begitu saja. Dengan cara jalan Nabi dan yang lain hal yang ringan-ringan itu. Termasuk minum air putih. Jadi seperti itu sahabatku ya. Jadi menghentakkan. Seperti tadi tekniknya. Dari cara penjelasan kemudian saya praktekkan, saya amati. Ya hasilnya bentuk jalannya seperti tadi. Tumit lebih didahulukan. Kemudian menghentakkan. Karena seakan-akan dari turunan kemudian keterangannya menghentakkan. Maka tumit lebih ditekan dahulu. Lah efeknya nanti akan panjang dan jalannya cepat. Sebagaimana dalam hadis yang lain juga bahwa jalan Nabi itu dengan begitu cepat. Sampai seakan-akan sahabat lari. Nah ini langsung praktek sahabatku ya. Jadi kalau sakit atau bahkan sakit fatal itu pakai seperti ini. Yang kanker, yang stroke itu latihan pola jalan yang terinspirasi dari jalan Nabi. Jadi mengembalikan saraf-saraf dan urat-urat yang disposisi. Mereposisi sistem-sistem tubuh yang disposisi. Dengan hanya jalan Nabi. Insya Allah ini sudah terbukti. Dan saya lakukan sendiri. Ya seperti ini. Oke. Awas ada sepeda sana. Oke. Jadi dihentakkan mesti cepat, gagah. Efeknya akan gagah. Ntar ada sepeda dulu. Ada sepeda dulu. Ini tak bawakan. Seperti ini, gagah. Ini kalau saya bayangkan pelan-pelan. Nah, tangan bebas. Jadi ini ya. Cepat jadi cepat. Seakan-akan turunan. Lagi masih ada sepeda. Ini ya, ada lagi nih. Ini ya. Nih, dihentakkan, ditekan tumit. Gini, tapi jangan gini, salah. Tapi gini. Nah ya, tak bayangkan gini. Nah, mesti cepat, kayak turunan. Tumit lebih didahulukan. Lebih ditekan maksudnya. Nih. Ya. Jadi gak ngos-ngosan. Nah, kemudian bagi yang
dadanya sempit, sering sesak, tinggal tambah gini aja. Juga tambah begini. Kalau asam lambungnya yang sesak, ini nih, balik gini. Gini. Nah, jadi ini tarik ke bawah ini. Ini kan lebar. Jadi begini, kalau yang sesak, yang gampang sesak atau asam lambung, anxiety. Jadi begini, kadang begini ya. Ini caranya. Ya. Nih. Ini. Ya. Jadi gantian posisinya. Ayo saya ikuti. Jadi gak ngos-ngosan sahabatku. Jadi enak. Padahal agak jauh. Sampai ke sana nanti gak ngos-ngosan. Jadi itulah jalannya Nabi. Kalau kita biasa jalan Nabi, walaupun tidak dibuat olahraga ya, jalan terinspirasi dari jalan Nabi ya. Itu jalan biasa, pokoknya yang penting ketika jalan itu tumit lebih ditekan. Jadi betul-betul ditekan, takaf. Jadi betul-betul. Nah, kalau jalan biasa ya, tapi nanti tetap cepat, walaupun jalan setiap hari biasa kan jalan Nabi. Nah ini. Jadi ya jalannya biasa kan nekan tumit, jadi mesti cepat kayak turunan gitu. Kalau jalan biasa kan tidak ditekan tumit kan biasa gini. Nah ya. Tapi kalau teknik pemahaman dari jalan Nabi, jadinya mesti cepat, gagah. Seakan-akan tubuh ini bergerak semua, gagah. Jadi efeknya gagah, cepat. Dengan cara teknik tadi, dihentakkan, betul-betul menghentakkan, nekan, kayak dari atas tuh ke bawah. Tidak mungkin ujung jari ketika kita turunan, tidak mungkin ujung jari gini. Dan ketika ujung jari dulu, itu nggak bisa dihentakkan gini, sakit malah. Masa gini? Nggak mungkin. Jadi sulit ya. Jadi yang benar begini. Oke, demikian. Saya mau jalan Nabi ke sana. Ini kesinian takut ada coba. Jadi ini olahraga jalan yang terinspirasi dari jalannya Nabi, yang bisa menjaga kesehatan kita, bahkan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Biidznillah, dan ini sudah terbukti, termasuk teknik yang dilakukan di rumah Kesuban Khalifah. Jadi teknik di rumah Kesuban Khalifah itu murah, tidak biaya banyak. Makanya prinsipnya seperti yang diajarkan di pengobatan akhir zaman, 4 hal ya. Salam 4 jari ya. Satu itu tanpa operasi, tanpa obat, tanpa alat, tanpa jimat. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah. Oke, demikian, semoga bermanfaat sahabat-sahabatku. Jangan lupa sehat.